Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan saya Vesti, saat ini saya akan membahas tentang kitab Yakobus. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab Yakobus terdiri dari 5 pasal, 108 ayat dan 54 perintah. Nah, penulis surat Yakobus adalah Yakobus saudara Yesus. Dalam Matius 13 ayat 55 ada 4 orang saudara Yesus, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yakobus saudara Yesus inilah yang menjadi pemimpin yang diakui di gereja Yerusalem. Nah, meskipun Yakobus dibesarkan di rumah yang sama dengan Yesus, awalnya ia tidak menjadi percaya pada Yesus sampai setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, perjumpaan Yakobus dengan Tuhan yang telah bangkit itu telah membawanya kepada iman yang menyelamatkan. Bisa kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Menurut sejarawan abad pertama yang bernama Flavius Josephus, dia mencatat bahwa Yakobus menjadi martir pada tahun 62 Masehi. Jadi surat ini pasti ditulis sebelum tahun tersebut. Ya, karena tidak disebutkan tentang konsili Yerusalem tahun 49 Masehi di mana Yakobus mengambil peranan aktif, maka kemungkinan besar surat ini ditulis antara tahun 45 dan 48 Masehi. Nah, kitab atau surat Yakobus ini ditulis atau ditujukan kepada 12 rasul di perantauan. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa surat ini ditujukan kepada gereja non-Yahudi di seluruh kekaisaran Romawi. Tapi ada beberapa ahli juga berkata bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di wilayah timur, yaitu di Babilonia dan Mesopotamia. Tapi jika dilihat secara keseluruhan kepada lingkup yang lebih luas, maka surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang percaya di berbagai jemaat. Nah, surat Yakobus ini bersifat praktis, namun mempunyai makna teologis yang mendalam. Bertemakan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Nah, surat ini berisi nasihat, teguran, menyadarkan orang dan mendorong orang-orang percaya menuju tujuan iman dan kedewasaan rohani. Jadi secara keseluruhan menekankan kekristenan sejati yang tampak dalam kehidupan baik melalui perkataan maupun perbuatan. Nah, kekristenan yang digambarkan Yakobus ini tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu di pasal 2 ayat 26. Senada dengan pernyataan Rasul Paulus bahwa iman bekerja oleh kasih di Galatia 5 ayat 6b. Nah, hal ini menekankan mutlaknya memiliki iman yang dinyatakan dalam perbuatan kasih yang nyata. Berbicara tentang kanonik Yakobus, gereja-gereja Roma dan Kartago ini melakukan kanonik Yakobus. Namun demikian kitab ini tetap digunakan sejak awal oleh gereja-gereja di Yerusalem dan Alexandria dan termaksud dalam koleksi kitab-kitab suci di Asia Kecil. Alasannya cukup jelas. Ditulis di Yerusalem dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di timur. Nah, orang-orang di barat tidak begitu siap untuk menerima surat itu sebagai kitab suci. Dan pada tahun 397 tahun Masehi, konsili-konsili dan orang pribadi di seluruh kerajaan Roma, kedua-duanya menerima 27 buku Perjanjian Baru, termaksud surat Yakobus sebagai kanon.
pada akhir zaman ini, gereja menyadari buku-buku yang termaksud kanon. Nah, surat Yakobus mendapat kritik paling keras dari Martin Luther. Kita tahu bahwa Luther ini terobsesi dengan ajaran Rasul Paulus tentang pembenaran hanya karena iman semata-mata sebagai pusat ajarannya di dalam Alkitab, membuat Luther sulit menerima surat Yakobus. Tapi walaupun Luther sulit menerima surat Yakobus, dia tidak mengeluarkan surat ini dari kanon Perjanjian Baru. Ya, Luther ini sering mengkritik surat Yakobus, tapi ia sering mengutip surat Yakobus. Dia juga mengatakan tidak akan menghalangi seorang pun untuk menerima menerima surat itu atau memujinya sebagai mana yang ia kehendaki. Karena menurut Luther dalam surat Yakobus ada begitu banyak hal baik. Selanjutnya kita lihat di dalam buku The Bible Knowledge Commentary New Testament, itu surat Yakobus mungkin merupakan tulisan yang paling awal dibanding tulisan-tulisan dan surat-surat dalam Perjanjian Baru. Jadi hampir tidak dapat dilihat sebagai sebuah polemik terhadap surat Paulus kepada jemaat di Roma yang ditulis setelahnya. Dan surat Roma bukanlah sanggahan terhadap Yakobus. Terbukti dari hubungan Paulus dan Yakobus yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13, 21 ayat 18. Dan pengakuannya terhadap Yakobus bahwa Paulus sangat menghormati Yakobus itu bisa dilihat dalam Galatia 1 ayat 19, Galatia 2 ayat 9 dan 12. Nah, tentang tulisan Yakobus dan Paulus ini ada perbedaan antara tulisan Yakobus dan Paulus, tapi perbedaan ini bukan terletak pada iman versus perbuatan, tetapi perbedaan dari relasi. Jadi Yakobus menekankan perbuatan dari orang percaya dalam hubungan dengan iman. Nah, Paulus sendiri menekankan karya Kristus dalam hubungan dengan iman. Jadi bukan terletak pada iman versus perbuatan, tapi ada perbedaan dari relasi, hubungan. Nah, ini beberapa contoh surat Yakobus. Ada halaman pertama dari surat Yakobus seperti ini, dan ini Yakobus pasal pertamanya. Selanjutnya ini Yakobus pasal kedua, contohnya, dan ini contoh dari surat Yakobus pasal ke-5. Nah, sekarang kita lihat 3 karakteristik surat Yakobus. Yang pertama, Yakobus ini sangat praktis. Jadi surat Yakobus dipenuhi dengan perintah-perintah yang jelas dan langsung. Tujuannya untuk menyatakan kesalahan, menasihati, dan mendorong orang untuk percaya. Yang kedua, yang membuat Yakobus begitu menarik bagi orang percaya adalah keringkasannya. Yakobus ini jarang mengembangkan poin-poin yang ia sampaikan secara panjang lebar. Ia menyampaikannya dia menyampaikan maksudnya dengan cepat dan tepat. Jadi pembaca langsung dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Nah, kitab Yakobus ini hampir serupa dengan kitab-kitab hikmat dalam Perjanjian Lama dan Yahudi seperti Amsal. Nah, yang ketiga ini penggunaan metafora dan ilustrasi yang kaya oleh Yakobus sehingga membuat pengajarannya mudah dimengerti dan diingat. Selanjutnya, tujuan dari surat Yakobus ini adalah untuk membimbing jemaat dari kesalahan menuju hidup yang benar, menasihati orang-orang agar dapat mencapai kedewasaan Kristen dan kekudusan hidup. Nah, Yakobus memberitahu
ke pembacanya bagaimana mencapai kedewasaan rohani melalui pendirian yang teguh, pelayanan yang penuh kasih, perkataan yang hati-hati, penyerahan diri dengan penuh penyesalan, dan tentunya uh, berbicara untuk saling berbagi. Nah, kitab ini terdapat banyak nasihat-nasihat tentang ketekunan dan iman. Untuk mencapai kedewasaan Kristiani dan tingkah laku yang kudus, penting sekali untuk mempunyai landasan iman yang kokoh, di mana kita sebagai orang Kristen senantiasa harus selalu berusaha belajar bertekun dalam menghadapi cobaan dan situasi apapun di hidup kita ini dengan memegang iman yang teguh pada Tuhan dan disertai dengan perbuatan baik untuk menyatakan dan mencerminkan iman kita tersebut. Nah, secara keseluruhan surat Yakobus ditulis karena Yakobus itu dia merasa gusar melihat perkembangan orang Kristen pada saat itu. Yakobus melihat mereka beriman hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan. Nah, itu bisa kita baca dalam Yakobus 2 ayat 15. Yakobus ini memperingatkan terhadap orang-orang yang mengucapkan sumpah di pasal kelima. Ia mengingatkan mereka bahwa berbicara jahat mengenai orang lain itu mendatangkan penghakiman, itu di pasal keempat, dan ia menekankan pentingnya terus-menerus untuk mengendalikan organ tubuh kita yang kecil ini, yaitu lidah, yang mampu menghasilkan kekuatan besar dan merusak. Nah, intinya untuk menasihati dan membina jemaat yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan ajaran Tuhan. Nah, kita masuk dalam pembahasan pasal-pasal dalam kitab Yakobus. Pasal 1 ayat 2 sampai 8 topiknya tentang iman dan hikmat. Yakobus membuka suratnya dengan nasihat untuk bertekun dan bersukacita di tengah-tengah cobaan. Nah, cobaan yang kita terima di tengah sukacita akan membuat kita ini menjadi orang yang tahan uji. Nah, poin utama Yakobus adalah untuk menunjukkan bagaimana mencapai kedewasaan rohani. Di masih pasal 1 ayat 3 sampai 4 itu jika kita bertekun di dalam iman, maka akan menghasilkan buah yang matang. Artinya apa? Artinya kita mengalami perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan sikap kita karena kita diubahkan. Nah, biasanya orang itu kan lebih cenderung ke malas-malasan. Nah, bagaimana caranya melatih dan memaksa diri kita ini untuk menjadi orang yang tekun atau tidak pantang menyerah? Nah, caranya adalah bergaul erat dengan Tuhan, dengan cara memperkuat iman kita, dengan selalu konsisten setiap hari kita harus membaca dan menanggapi firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita juga menanggapi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya dalam ayat yang ke-9 sampai 11 berbicara tentang topiknya adalah keadaan rendah dan keadaan kaya. Nah, dilukiskan bahwa orang kaya sebagai yang hilang karena mereka sibuk di tengah-tengah usahanya, itu dapat kita baca di ayat yang ke-11. Padahal kekayaan dan ketenaran, keunggulan sosial seseorang itu kan tidak kekal. Itu bisa lenyap kapanpun, bisa memudar, bisa layu seperti bunga di bawah terik matahari. Nah, apapun kedudukan ekonomi atau sosial seseorang, ia harus beriman dan memiliki pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan akan kekekalan adalah bukti dari orang beriman. Nah, oleh karena itu, di setiap apapun keadaan kita, baik kaya maupun miskin, jadilah orang yang hidupnya benar.
Sekarang apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam situasi yang rendah? Yang pertama di ayat 9, jawabannya adalah jangan merasa rendah diri, tapi jadilah orang yang beriman. Nah, di ayat yang ke-10, jadilah orang yang percaya, jangan sombong. Karena orang yang sombong merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Padahal hidup ini itu sementara. Nah, kematian kan bisa datang kapanpun. Itu di ayat 11 dikatakan kematian bisa datang kapanpun. Maka jadilah orang yang suka memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita masuk dalam ayat 12 sampai 18, ini topiknya tentang pengujian dan pencobaan. Ayat 13-nya itu masalah timbul dari pencobaan. Jika kita mengalami cobaan, itu karena kesalahan dan keinginan diri kita sendiri yang membuat kita jatuh dalam dosa. Dan itu juga sesuatu yang buruk yang di hidup kita itu juga karena perbuatan iblis. Iblis itu tidak suka melihat kita menjadi orang yang baik, sehingga dia menipu kita dan menggoda kita lewat keinginan mata kita, keinginan mulut, keinginan telinga. Dia mencoba menggoda kita lewat itu. Di ayat 19 sampai 27, topiknya adalah pendengar atau pelaku firman. Nah, mengapa firman harus dilakukan dalam kehidupan keseharian kita, bukan hanya didengar saja? Karena manusia itu sering lupa. Itu dapat kita lihat dalam ayat 23 dan 24 yang diumpamakan seseorang yang baru melihat mukanya di cermin, tapi tiba-tiba dia lupa rupanya. Setelah pergi dia lupa rupanya seperti apa. Nah, begitu juga dengan kita. Tiap minggu kita ke gereja, kita boleh ke gereja, ke kebaktian, dengar firman Tuhan, tapi kita masih suka marah-marah, masih suka berantem, suka ngata-ngatain orang. Nah, kenapa? Karena kita tidak coba sehari-hari itu mempraktekkan firman yang sudah kita dengar itu. Jadinya kita lupa apa kata firman Tuhan. Nah, jika kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan bahagia. Itu dilihat di ayat 25. Dan hidup kita akan lebih berarti dan punya tujuan hidup di ayat 27 dikemukakan. Dan yang pasti kita akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Nah, kita masuk dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 13, ini topiknya jangan memandang muka. Berbicara tentang diskriminasi. Di saat kita membedakan atau mendiskriminasi orang, kita menjadi orang yang sombong. Dan kita itu sedang menjadi hakim atas asumsi kita sendiri. Nah, kenapa kita tidak boleh menghakimi orang? Karena di mata Tuhan, kita semua itu sama. Jika kita menabur diskriminasi, suatu saat kita akan menuai diskriminasi juga. Jadi taburlah taburan yang baik, sehingga suatu saat kita juga akan menabur hal-hal yang baik. Di ayat 8, itu diajarkan untuk saling mengasihi. Jadi kasih berbicara tentang mengampuni, memberi, tidak menahan berkat kebaikan kita atau pemberian kita untuk orang lain. Jadi di saat ada yang membutuhkan, kita harus mengasihi mereka. Nah, orang yang mengasihi selalu akan memperlakukan semua orang dengan sama tanpa membeda-bedakan. Untuk itu kita harus belajar. Yang terpenting ini kita harus belajar lakukan kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan terhadap kamu. Itu poin utamanya. Ya, masuk ke
Pasal 2 ayat 14-26 ini topiknya tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita belajar dari ayat 21-23. Bagaimana ciri gaya hidup orang beriman? Pastinya mengasihi Tuhan, hidupnya taat dan bergaul erat dengan Tuhan. Contohnya di ayat ini seperti Abraham. Jadi saat kita bergaul erat dengan Tuhan, itu karakter kita diubahkan. Di saat itu iman kita semakin bertumbuh. Di saat iman kita bertumbuh, perbuatan dan perilaku hidup kita berubah menjadi semakin baik. Kita menjadi orang yang mengasihi atau berbuat kasih. Di dalam ayat 15-17 dapat kita lihat itu. Nah, dengan perubahan hidup kita itu, kita akan membawa orang lain untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Selanjutnya, masuk ke pasal 3 ayat 1-12, topiknya dosa karena lidah. Nah, sekalipun kecil, lidah ini sangat berkuasa dan rentan terhadap penyimpangan dan pencemaran. Mengapa kita harus menjaga lidah atau mulut kita? Karena perkataan kita mengendalikan hidup. Hidup seseorang bisa berubah karena suatu perkataan. Jika yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal negatif atau salah, itu bisa menghancurkan orang lain atau bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Nah, sebagai orang Kristen yang harus keluar dari orang beriman itu, yang harus keluar dari mulutnya adalah pujian, berkat, dan firman Tuhan. Itu ada di dalam ayat 9, 10, dan 11. Untuk ayat 13-18, topiknya adalah hikmat dari atas. Hikmat dari dunia berasal dari hawa nafsu atau iblis, maka akan timbul perbuatan jahat, akan mengakibatkan kekacauan dan iri hati. Di ayat 15-16 ya. Nah, saat kita menerima hikmat dari atas atau dari Tuhan, maka Tuhan akan membersihkan pikiran-pikiran negatif kita. Kita akan hidup benar, melakukan hal-hal baik sesuai firman Tuhan, dan mendapatkan damai sejahtera yang otomatis, kalau kita mendapatkan damai sejahtera, otomatis kita akan bisa menjadi pendamai. Masuk ke pasal 4 ayat 1-10 ini topiknya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, dalam pasal dan ayat ini kita belajar tentang ciri orang yang menjadi sahabat Tuhan. Itu yang pertama adalah murah hati. Menjadi orang yang berbahagia saat orang lain diberkati. Terus yang kedua adalah setia. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Kita sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Nah, untuk itu kita memerlukan Tuhan. Nah, yang keempat adalah tunduk kepada Tuhan. Tunduk dalam perkataannya, melakukan firman, dan mengikuti apa yang Tuhan mau di hidup kita ini. Yang kelima adalah mendekat pada Tuhan. Kita harus memaksakan diri kita untuk taat dan mendekat pada Tuhan. Itu harus menjadi habit kita ya. Kalau kita malas-malasan, kita harus paksa diri kita untuk taat dan dekat sama Tuhan. Sehingga semakin lama, kalau habit ini terus dipupuk, semakin lama akan menjadi suatu kebiasaan bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita memerlukan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan jika itu kita lakukan, kita bergantung pada Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 11-12 ini topiknya jangan memfitnah. Seperti dalam pasal sebelumnya, di pasal 2,
Diingatkan kembali di pasal 4 ini, orang Kristen tidak boleh memfitnah dan menghakimi, karena diri kita ini juga tidak sempurna. Karena tugas kita untuk mengasihi, bukan menghakimi. Dan yang paling terpenting karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ayat ke-13 sampai 17 di pasal 4, topiknya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi kita harus libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena Tuhan mengerti apa yang terbaik untuk kita. Karena Dia yang memegang hidup kita. Oleh karena itu kita harus berserah pada kehendak Tuhan. Nah, orang yang berserah pada kehendak Tuhan akan terus melangkah maju dan mempunyai pemikiran bahwa walaupun apa yang ia kerjakan, apa yang ia rencanakan tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya, tapi ia tetap mau untuk beriman dan setia kepada Tuhan. Dia berserah, menyerahkan semua rencana, semua persoalan hidupnya ke dalam tangan Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti buat yang terbaik untuk dia di waktunya Tuhan. Untuk masuk pasal 5 ayat 1 sampai 6 ini topiknya tentang peringatan kepada orang kaya. Telah dibahas juga di pasal 1, sebagai orang percaya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa hidup kita ini juga harus menjadi berkat untuk orang lain. Nah, berbagi kasih kepada yang membutuhkan bisa dengan berbagai cara, baik dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan materi yang kita punya, bahkan juga dengan kesaksian atau cerita perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Itu akan membawa orang lain untuk juga mengenal Tuhan. Masuk ke ayat 7 sampai 11, ini topiknya bersabar dalam penderitaan. Nah, membahas tentang bersabar dalam penderitaan, kita harus bersabar dalam penderitaan karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Nah, penderitaan ini menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan mendatangkan kebaikan. Penderitaan pasti selalu ada ujungnya, pasti selalu ada akhirnya. Nah, kita diajarkan untuk kita ini hanya perlu bersabar untuk melihat hasil yang baik di waktu yang tepat. Terakhir masuk ke ayat 12 sampai 20 ini mengenai sumpah dan doa. Juga seperti yang ayat pasal sebelumnya ini dibahas tentang menjaga lidah kita ini supaya tetap murni, itu dengan cara berkomitmen dengan setiap perkataan kita. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-12. Jadi kita harus selalu memperkatakan firman dan minta pertolongan Roh Kudus. Nah, selanjutnya dibahas tentang doa. Apa sih ciri-ciri doa yang berkuasa? Nah, di dalam ayat yang ke-14 itu pertama, doa yang penuh kasih. Itu dalam ayat 14. Yang kedua, doa yang disertai dengan pertobatan. Jadi mengaku dosa dan bertobat itu di dalam ayat yang ke-16. Dan doa yang dinaikkan dengan kesungguhan dan keyakinan. Itu ciri-ciri doa yang berkuasa. Juga di pasal 5 ayat yang paling terakhir itu tugas kita dan juga tugas gereja sepanjang masa, yaitu membawa orang yang tersesat kepada pertobatan. Oleh karena itu, kita maupun gereja harus berlaku setia kepada pengajaran Tuhan Yesus
menyadarkan seseorang dari jalannya yang sesat, berarti kita membawa keselamatan kekal baginya, karena kasih karunia Allah yang mengampuni dosanya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang kitab Yakobus, kiranya menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Amin. Terima kasih. Shalom.